Halo, semangat pagi. Perkenalkan, saya Apoteker Kartika Elizabeth dari Puskesmas Karanganyar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pelayanan informasi obat terkait kepatuhan terapi obat pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus serta dagu sibu. Berikut saya sampaikan gejala hipertensi, yaitu yang pertama pusing, yang kedua sesak nafas, yang ketiga penglihatan kabur, yang keempat mual, yang kelima muntah, dan yang keenam mudah lelah. Tekanan darah tinggi apabila tekanan darah diastolik lebih dari 140 mm Hg dan sistolik lebih dari 95 mm Hg. Untuk gejala diabetes antara lain mudah lelah, sering buang air kecil, sering merasa haus, luka sulit mengering, dan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mm Hg. Faktor resiko hipertensi ada dua hal. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor resiko ini tidak dapat dimodifikasi, yaitu yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga adalah riwayat keluarga atau genetik. Sedangkan faktor resiko yang kedua adalah yang dapat diubah atau dimodifikasi, yaitu yang pertama kegemukan atau obesitas, merokok, kurangnya aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam yang berlebihan, dislipidemia, konsumsi alkohol yang berlebih, psikososial, dan stres. Di sini saya akan menyampaikan pentingnya terapi obat untuk penderita hipertensi dan diabetes, yaitu yang pertama mencegah komplikasi, yang kedua supaya gula darah dan tekanan darah terkontrol, dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Bahaya komplikasi pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus antara lain 1. Gagal jantung, yang kedua gangguan cerebral atau otak, yang ketiga stroke, yang keempat adalah gagal ginjal, dan yang kelima adalah retinopati atau kerusakan retina mata. Untuk mengendalikan hipertensi dan diabetes mellitus, kita dapat melakukan gerakan cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Selain melakukan gerakan cerdik, kita juga harus mengatur pola makan, yaitu yang pertama, batasi konsumsi gula kurang dari 4 sendok makan per hari. Yang kedua, batasi garam kurang dari 1 sendok teh per hari, kurangi garam saat memasak, dan membatasi makanan olahan dan cepat saji. Yang ketiga adalah batasi makanan yang digoreng lebih dari 5 sendok makan minyak per hari, dan kita setidaknya makan ikan 3 kali seminggu. Dan yang keempat adalah makan buah-buahan dan sayuran kurang lebih 400-500 gram. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan menyampaikan pelayanan informasi obat, yaitu tentang dagu sibu. Apa itu dagu sibu? Dagu sibu adalah dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Dapatkan obat di tempat yang resmi. Kita dapat memperoleh obat pada tempat resmi berikut. Yang pertama, apotik.
Yang kedua, toko obat berizin. Yang ketiga, klinik. Yang keempat, puskesmas. Dan yang kelima adalah rumah sakit. Saat menggunakan obat, kita harus memperhatikan brosur atau kemasan obat untuk mengetahui nama obat dan zat aktif, khasiat dan kegunaan, aturan pakai, efek samping dan tanggal kadaluarsa, nomor izin edar atau nomor registrasi. Yang kedua adalah GU, yaitu gunakan obat sesuai dengan aturan penggunaannya. Hal yang harus kita perhatikan sebelum minum obat yaitu 1. Dosis, 2. Aturan minum, dan yang ketiga adalah lama penggunaan. Sebelum menggunakan obat, kita harus juga memastikan bahwa kondisi obat masih baik dan layak, tidak terjadi perubahan secara fisik. Dan yang kedua adalah segel atau kemasan tidak rusak. Berikutnya adalah C, yaitu simpan obat dengan cara yang benar. Yang pertama, perhatikan aturan penyimpanan kemasan obat yang mencantumkan tentang suhu penyimpanan untuk menjaga stabilitas obat selama masa penyimpanan. Yang kedua, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak. Dan yang ketiga, simpan obat pada kemasannya dan jangan melepas etiket supaya kita tetap mengetahui informasi-informasi penting yang terletak pada kemasan obat. Dan yang terakhir adalah letakkan obat jauh dari sinar matahari langsung untuk menjaga stabilitas dan keamanan obat. Berikutnya adalah BU, yaitu buanglah obat dengan cara yang benar. Obat harus dibuang dengan cara yang benar supaya tidak mencemari lingkungan dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah cara membuang obat dengan benar. Yang pertama adalah hilangkan semua label pada wadah obat. Yang kedua, hancurkan dulu sediaan tablet kapsul sebelum dibuang, kemudian campur dengan air atau tanah. Yang ketiga adalah buang sediaan cair pada saluran pembuangan air yang sebelumnya sediaan cair ini harus diencerkan terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah hancurkan kemasan obat sebelum dibuang. Demikian pelayanan informasi obat yang dapat saya sampaikan. Untuk ke depan, selalu konsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih.